pengertian industri kreatif. Industri kreatif merujuk pada sektor ekonomi yang berfokus pada produksi dan distribusi produk atau layanan dengan nilai tambah kreatif. Hal ini mencakup sejumlah sektor seperti desain, seni, musik, film, televisi, penerbitan, dan periklanan. Industri kreatif memiliki peran penting dalam ekonomi global, menciptakan kesempatan kerja, serta mendorong inovasi dan ekspresi kreatif. Adapun penggunaan bahasa dalam industri kreatif, yaitu bahasa adalah alat penting dalam industri kreatif. Ini tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan pesan, tetapi juga berperan sebagai elemen ekspresi dan identitas dalam karya seni dan desain. Penggunaan bahasa yang tepat dapat mempengaruhi cara orang memahami dan merespons sebuah karya. Oleh karena itu, penerjemah harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang bahasa dan budaya yang ada di industri kreatif. Selanjutnya yaitu peranan penerjemah dalam industri kreatif. Penerjemah memiliki peran penting dalam industri kreatif. Mereka bertugas untuk mengkomunikasikan ide dan pesan dari suatu bahasa ke bahasa lain, memastikan bahwa karya seni atau desain dapat dipahami dan dinikmati oleh audiens yang lebih luas. Penerjemah juga berperan dalam menjaga integritas dan nuansa artistik asli karya tersebut ketika diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Selanjutnya yaitu kemampuan linguistik yang diperlukan oleh penerjemah industri kreatif. Penerjemah industri kreatif harus memiliki kemampuan linguistik yang kuat. Mereka perlu menguasai kosakata khusus dan istilah teknis yang digunakan dalam industri kreatif. Selain itu, pemahaman yang mendalam tentang budaya, tren, dan konvensi dalam industri juga diperlukan untuk menghasilkan terjemahan yang akurat dan relevan. Kemudian, kreatif dalam mengolah bahasa serta sensitivitas terhadap nuansa dan gaya dalam karya juga sangat penting. Selanjutnya adalah tantangan dalam menerjemahkan bahasa industri kreatif. Menerjemahkan bahasa industri kreatif dapat menjadi tugas yang menantang. Selain kesulitan bahasa dan kosakata khusus, penerjemah juga dihadapkan pada tantangan dalam mentransfer emosi, nuansa, dan estetika karya asli ke dalam bahasa sasaran. Terjemahan juga harus mempertimbangkan aspek budaya dan konteks lokal agar tetap relevan dan dapat diterima oleh audiens lokal. Tantangan ini membutuhkan keahlian dan pemahaman mendalam di dalam bidang industri kreatif. Selanjutnya yaitu strategi untuk mengatasi tantangan dalam penerjemahan bahasa industri kreatif. Tantangan dalam penerjemahan bahasa industri kreatif dapat diatasi dengan beberapa strategi. Ini termasuk melakukan penelitian mendalam tentang karya dan konteksnya, berkolaborasi dengan penulis asli, dan menjaga komunikasi yang konstan dengan klien atau tim yang terkait. Selain itu, penerjemah juga dapat mengembangkan jaringan dengan profesional lain dalam industri kreatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas. Kemudian selanjutnya yaitu keuntungan penggunaan bahasa industri kreatif yang tepat dalam penerjemahan. Menggunakan bahasa industri kreatif yang tepat dalam penerjemahan memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, itu dapat menghasilkan penerjemahan yang lebih akurat dan lebih bermakna yang dapat menjaga integritas karya asli. Yang kedua yaitu penggunaan bahasa yang tepat dapat memicu respon emosional dan estetika yang sama dengan aslinya, menciptakan pengalaman yang mendalam bagi audiens. Dan yang terakhir yaitu penggunaan bahasa industri kreatif yang tepat juga dapat meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap seni dan budaya lokal. Bagian kedua yaitu penggunaan bahasa dalam penyuntingan atau editing. Industri kreatif editing membutuhkan pemahaman mendalam tentang bahasa. Dalam sektor ini, bahasa digunakan sebagai alat komunikasi yang kuat untuk mengeksplorasi ide, menyampaikan pesan, dan mempengaruhi pemirsa. Penguasaan bahasa yang baik penting untuk menghasilkan konten berkualitas dan menarik. Adapun contoh jenis konten yang membutuhkan editing. Yang pertama yaitu artikel blog. Artikel blog memerlukan editing untuk memastikan struktur yang jelas, kebenaran fakta, dan konsistensi gaya penulisan.
Selanjutnya yaitu penerbitan buku. Pada penerbitan buku, editing diperlukan untuk memastikan kekonsistenan dalam alur cerita, karakter, dan bahasa yang digunakan oleh buku tersebut. Selanjutnya yaitu video konten. Video konten membutuhkan editing untuk memotong adegan yang tidak perlu, menyatukan klip, dan menambahkan efek suara yang sesuai. Keterampilan penting dalam penyuntingan. Ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki dalam penyuntingan. Yang pertama yaitu ketajaman tata bahasa. Penyunting harus memahami aturan tata bahasa dan kekhasan gaya penulisan untuk menjamin kejelasan dan kelancaran bahasa. Yang kedua yaitu kemampuan analisis penyunting. Penyunting harus dapat menganalisis konten dengan baik untuk mengenali kelemahan dan memperbaiki kesalahan yang ada. Yang ketiga yaitu kepekaan visual. Penyunting perlu memiliki kepekaan visual untuk menentukan tata letak teks dan elemen visual yang efektif. Kemudian tren terkini dalam penyuntingan konten kreatif dalam era digital, penyuntingan konten kreatif semakin fokus pada personalisasi, keaslian, dan cerita yang kuat untuk terhubung dengan audiens. Penyuntingan konten kreatif saat ini menekankan penggunaan teknik storytelling yang unik, penggunaan gambar dan video yang menarik, serta kreativitas dalam presentasi visual untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas konten. Selanjutnya yaitu pentingnya konsistensi dalam penggunaan bahasa. Konsistensi dalam penggunaan bahasa sangat penting dalam editing atau penyuntingan. Ini mencakup penggunaan ejaan yang konsisten, gaya penulisan yang tetap, dan kohesi yang baik antara paragraf dan bagian-bagian konten. Konsistensi membantu membangun kepercayaan dan meningkatkan pemahaman pembaca atau pemirsa terhadap pesan yang ingin disampaikan. Berikut adalah tips untuk meningkatkan kemampuan penyuntingan. Yang pertama, baca banyak buku dan konten lainnya untuk memperluas kosakata dan memahami gaya penulisan. Yang kedua yaitu praktikkan pengeditan. Dengan mempraktikkan pengeditan, kita dapat memperhatikan detail dan kesalahan umum yang mungkin terjadi. Yang ketiga, ikuti kursus atau pelatihan penyuntingan untuk meningkatkan keterampilan mengenai industri ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan bahasa dalam industri kreatif sulisuara. Dalam sulisuara, bahasa industri kreatif memainkan peran penting dalam menyampaikan pesan dengan tepat dan menghadirkan pengalaman yang menarik bagi penonton. Adapun penggunaan bahasa industri kreatif dalam sulisuara, yang pertama yaitu meningkatkan pengalaman penonton. Bahasa industri kreatif digunakan dalam sulisuara untuk menghadirkan pengalaman yang lebih hidup dan menggugah emosi bagi penonton. Kemudian yang kedua yaitu menyampaikan pesan dengan tepat. Bahasa dalam industri kreatif memungkinkan sulisuara untuk menyampaikan pesan secara jelas dan efektif kepada audiens yang sifatnya beragam. Kemudian yang ketiga adalah membangun kedekatan dengan audiens. Bahasa industri kreatif membantu membangun kedekatan emosional antara audiens dan karakter yang sementara disuarakan. Adapun keunggulan bahasa industri kreatif dalam sulisuara, yang pertama yaitu adalah kreativitas. Bahasa industri kreatif menghasilkan sulisuara yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan standar industri. Yang kedua adalah profesionalisme. Bahasa industri kreatif memberikan kebebasan dalam menciptakan suara yang unik dan juga menarik. Kemudian yang ketiga adalah daya tarik. Bahasa industri kreatif memberikan daya tarik kepada audiens melalui penggunaan aksen, intonasi, dan gaya suara yang khas. Kemudian selanjutnya ada pula tantangan yang dihadapi dalam penggunaan bahasa industri kreatif dalam sulisuara. Kendala pertama adalah kesesuaian bahasa. Menyesuaikan bahasa keluaran dengan bahasa sumber dan budaya target. Biasanya terkendala pada saat melakukan sulisuara. Kemudian yang kedua adalah konsistensi. Yang menjadi kendala adalah bagaimana menjaga konsistensi penggunaan bahasa industri kreatif dalam seluruh kegiatan sulisuara. Kemudian yang ketiga yaitu terjemahan yang akurat. Menghadapi tantangan dalam menerjemahkan makna dan nuansa bahasa asli ke dalam bahasa industri kreatif.
Nah, untuk menyikapi tantangan tersebut, ada solusi untuk mengatasi tantangan dalam penggunaan bahasa industri kreatif dalam sulis suara. Yang pertama adalah tim ahli penerjemah. Melibatkan tim ahli penerjemah yang berpengalaman dalam bahasa industri kreatif untuk memastikan terjemahan yang akurat dan sesuai dengan konteks. Yang kedua yaitu menggunakan glosari. Membuat dan menggunakan glosarium yang berisi istilah-istilah khusus bahasa industri kreatif sebagai acuan dalam proses sulis suara. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah review dan revisi. Mengadakan proses review dan revisi yang ketat untuk memastikan kesesuaian bahasa dan konsistensi dalam sulis suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rahmati Ibrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bahasa dalam industri kreatif. Nah, bahasa dalam industri kreatif meliputi presentasi, pemandu wisata, dan kewartawanan. Nah, untuk mengefisienkan waktu, yang pertama saya akan menjelaskan tentang presentasi. Apa itu presentasi? Presentasi adalah suatu cara menyampaikan informasi atau ide kepada orang lain dengan menggunakan alat bantu visual seperti slide, grafik, atau media lainnya. Nah, presentasi yang efektif memerlukan kemampuan dalam berbahasa. Bahasa sangat penting dalam presentasi karena berperan sebagai alat komunikasi utama antara pembicara dan audiens. Nah, berikut ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan dalam presentasi. Yang pertama yaitu memahami pesan. Memahami pesan maksudnya bahasa yang jelas dan efektif membantu audiens memahami pesan yang ingin disampaikan oleh pembicara. Nah, kemudian yang kedua yaitu memikat perhatian. Memikat perhatian maksudnya bahasa yang menarik dan kuat dapat membantu menarik perhatian audiens sehingga mereka lebih terlibat dalam presentasi. Kemudian yang ketiga menjelaskan konsep. Bahasa digunakan untuk menjelaskan konsep data dan fakta sehingga audiens dapat memahami informasi dengan baik. Kemudian yang keempat yaitu membangkitkan emosi. Maksudnya di sini bahasa dapat digunakan untuk membangkitkan emosi atau menginspirasi audiens, membuat presentasi lebih meyakinkan dan memotivasi. Kemudian selanjutnya bahasa yang cocok digunakan dalam presentasi. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sederhana. Maksudnya jangan menggunakan bahasa yang terlalu rumit karena hal itu dapat membuat audiens merasa kesulitan untuk mengikuti atau memahami. Kemudian yang kedua, jangan menggunakan bahasa yang terlalu formal. Jadi pilihlah bahasa yang sesuai dengan audiens Anda. Kemudian yang ketiga, hindari bahasa teknis. Jika Anda menggunakan bahasa teknis, tetapkan definisi untuk istilah-istilah yang tidak biasa. Ya, jadi yang keempat yaitu pakai kata sambung. Gunakan kata sambung untuk menghubungkan ide-ide yang berbeda dan menjaga alur presentasi tetap teratur. Kemudian selanjutnya yaitu pemandu wisata. Nah, pemandu wisata adalah seseorang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang suatu destinasi atau tempat wisata dan bertanggung jawab memandu dan memberikan informasi kepada wisatawan selama perjalanan mereka. Nah, ada beberapa poin penting dalam pemandu wisata. Yang pertama yaitu pengetahuan lokal. Jadi pemandu wisata itu harus memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah, budaya, dan keunikan lokal suatu destinasi. Mereka dapat memberikan informasi yang tidak dapat diperoleh dari sumber lain. Nah, kemudian yang kedua yaitu keamanan dan kesejahteraan. Jadi pemandu wisata bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan para wisatawan selama perjalanan. Mereka dapat
memberikan panduan terkait dengan tempat-tempat yang aman, dan memberikan saran terkait tindakan pencegahan. Kemudian poin yang ketiga yaitu interaksi budaya. Maksudnya pemandu wisata memfasilitasi interaksi antara wisatawan dan komunitas lokal. Mereka dapat membantu dalam memahami dan menghormati norma budaya serta membimbing wisatawan untuk berinteraksi dengan ramah. Kemudian poin yang keempat yaitu panduan praktis. Jadi pemandu wisata membantu dalam mengelola logistik perjalanan seperti transportasi, akomodasi, dan tempat makan. Nah, mereka dapat memberikan saran praktis untuk membuat perjalanan lebih lancar, ya. Kemudian yang terakhir yaitu cerita dan konteks. Nah, dengan membagikan cerita dan konteks tentang tempat-tempat yang dikunjungi, pemandu wisata dapat membuat pengalaman wisata lebih berarti. Nah, mereka dapat menambahkan dimensi emosional dan historis ke dalam perjalanan. Kemudian peran bahasa dalam industri kreatif pemandu wisata ada 3, yaitu kreativitas. Kreativitas di sini bahasa memungkinkan para pemandu wisata untuk mengekspresikan kreativitas mereka dalam merancang pengalaman yang unik dan menarik bagi pengunjung. Kemudian yang kedua yaitu pemasaran. Pemasaran maksudnya bahasa dapat digunakan untuk mempromosikan objek wisata dan menghasilkan daya tarik bagi wisatawan potensial melalui iklan, materi, pemasaran, atau bahkan melalui cerita para pemandu wisata. Kemudian peran bahasa yang terakhir yaitu pendekatan personal. Maksudnya bahasa memberikan kesempatan bagi pemandu wisata untuk melayani tamu dengan cara yang lebih personal dan memperkaya pengalaman mereka. Kemudian yang terakhir yaitu kewartawanan. Kewartawanan adalah suatu kegiatan atau profesi yang berkaitan dengan pengumpulan, penyuntingan, dan penyampaian berita dan informasi melalui media massa seperti surat kabar, radio, televisi, dan platform digital. Tujuan kewartawanan adalah menyediakan informasi yang akurat, objektif, dan relevan kepada masyarakat. Nah, ada 5 poin penting dalam kewartawanan. Yang pertama yaitu kode etik jurnalistik. Maksudnya yaitu kewartawanan memiliki standar etika jurnalistik yang melibatkan prinsip-prinsip seperti kebenaran, keadilan, akurasi, dan independensi. Nah, jurnalis diharapkan untuk menjaga integritas dan kredibilitas dalam menyampaikan berita. Kemudian poin yang kedua yaitu fungsi pengawasan. Maksudnya yaitu media massa berperan sebagai pengawas atau penjaga kepentingan masyarakat dengan memantau kebijakan pemerintah, institusi, dan individu. Nah, ini mendukung prinsip demokrasi dengan memberikan informasi yang diperlukan bagi masyarakat. Kemudian poin yang ketiga yaitu penyediaan informasi objektif. Maksudnya kewartawanan bertujuan menyampaikan informasi secara objektif tanpa adanya bias. Nah, jurnalistik diharapkan untuk memisahkan fakta dari opini dan memberikan gambaran seimbang mengenai suatu peristiwa. Nah, selanjutnya poin yang keempat yaitu peran pendidikan dalam informasi. Jadi media memberikan peran penting sebagai sarana pendidikan dan penyebaran informasi kepada masyarakat. Nah, poin yang terakhir yaitu dampak sosial dan politik kewartawanan. Memiliki dampak besar terhadap masyarakat dan politik. Pemberitaan yang baik dapat mempengaruhi opini publik, membentuk kebijakan, dan menciptakan perubahan dalam masyarakat. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi
bahasa dalam industri kreatif yang meliputi presentasi, pemandu wisata, dan kewartawanan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman. Selanjutnya saya persilakan kepada teman kelompok saya untuk melanjutkan presentasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan saya atas nama Muhammad Farisi Haris. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Andi Nirwanasari dan Rahmatia Ibrahim terkait dengan materi bahasa dalam dunia industri kreatif. Nah, sebelumnya telah dipaparkan dengan sangat baik oleh saudari kita terkait bahasa dalam industri kreatif dari berbagai bidang. Ada dari penerjemah, editing atau penyuntingan, ada suli suara, ada presentasi, pemandu wisata, dan kewartawanan atau reporter. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan tetap membahas terkait bahasa dalam industri kreatif, namun dalam konteks penyiaran radio dan pembuatan iklan. Dan untuk mengefisienkan waktu, mungkin langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Baik teman-teman sekalian, tentu saja kita sudah tidak asing lagi terkait apa sih yang dimaksud dengan penyiar radio itu, karena tentu saja kita sudah sering mendengarkan sebuah radio, baik itu di rumah, baik itu di kantor, atau bahkan sedang berkendara di atas mobil. Namun sebelum itu saya ingin memperjelas kembali terkait apa sih yang dimaksud dengan penyiar radio itu. Nah, jadi penyiar radio ini adalah seseorang yang diberikan tugas untuk memandu atau membawakan program acara yang disiarkan di radio. Nah, apa saja contohnya? Seperti acara talkshow, pemutaran lagu, atau bahkan berita yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat umum tentunya. Nah, di dalam penyiaran radio ini, teman-teman, terdapat bahasa yang digunakan dalam penyiaran radio. Dalam penyiar radio. Nah, apa saja itu? Yang pertama ialah beragam linguistik. Nah, tentunya bahasa dalam penyiar radio ini dikembangkan dan diterapkan untuk menyampaikan pesan dan mempengaruhi audiensi dengan cara yang unik dan menarik. Tentu saja kita sering mendengar bagaimana cara penyampaian seorang penyiar radio di sebuah acara yang kita dengarkan dalam radio. Kemudian selanjutnya ialah kesempatan ekspresi. Nah, bahasa memungkinkan para penyiar radio ini untuk mengekspresikan kreativitas dan kepribadian mereka saat berinteraksi dengan audiens. Dan selanjutnya ialah daya tarik emosional. Nah, bahasa yang digunakan dalam penyiaran radio ini harus mampu menghasilkan sebuah efek emosional yang kuat yang dapat membuat audiens ini terlibat dan terhubung dengan narator. Nah, selain itu terdapat juga signifikansi bahasa. Nah, di sini terdapat 3 signifikansi bahasa dalam penyiaran radio. Yang pertama yaitu kemampuan menyampaikan makna. Nah, bahasa penyiar radio ini harus mampu menyampaikan makna melalui sebuah intonasi, vokal, dan gaya penyampaian yang unik. Agar apa? Agar mampu tersampaikan dengan baik oleh para audiens. Nah, selanjutnya ialah menciptakan citra. Nah, bahasa yang digunakan dalam penyiaran radio ini harus mampu menciptakan citra yang menarik dan dapat dikenali oleh audiensnya melalui bahasa dan gaya berbicara mereka. Nah, selanjutnya ialah harus mampu meningkatkan daya tarik. Nah, dengan menggunakan bahasa yang tepat dan menarik hati, maka penyiar radio ini dapat meningkatkan daya tarik dan rasa penasaran audiens untuk mendengarkan topik yang sedang mereka perbincangkan. Nah, selanjutnya ialah terdapat pula jenis-jenis bahasa dalam penyiaran radio. Ada bahasa lisan, bahasa tulisan, dan bahkan bahasa nonverbal. Nah, bahasa lisan ini meliputi penggunaan kosakata, intonasi, dan nada suara yang tepat dalam komunikasi penyiar radio. Terdapat pula bahasa tulisan, yaitu mengandalkan kejelasan dan ketepatan penggunaan kata-kata serta gaya penulisan yang sesuai dengan konten atau acara yang dibawakan. Nah, selanjutnya bahasa nonverbal ini termasuk elemen-elemen pengucapan, gestur
yang dapat memperkuat pengaruh penyampaian pesan penyiar radio. Nah, selanjutnya ialah konteks komunikasi penyiar radio ini. Nah, yang pertama sebagai komunikasi pesanan komersial. Nah, penyiar radio ini memainkan peran penting dalam menyampaikan pesan iklan kepada audiens menggunakan bahasa persuasif untuk mempengaruhi perilaku konsumennya. Nah, selanjutnya ialah siaran berita. Nah, bahasa dalam siaran berita ini tentunya harus tepat, jelas, dan terpercaya agar audiens ini dapat memahami dan mempercayai informasi yang disampaikan oleh penyiar radio. Selanjutnya, sebagai program hiburan, nah penyiar radio ini menggunakan bahasa yang menghibur dan menyenangkan untuk menciptakan atmosfer atau suasana yang menyenangkan bagi pendengarnya. Nah, kemudian ada pula peran bahasa dalam industri kreatif. Nah, dalam bahasa dalam industri kreatif penyiaran radio ini terdapat beberapa peran, diantaranya ialah bahasa sebagai identitas. Nah, bahasa yang khas dalam penyiaran radio ini dapat menjadi identitas dan ciri khas stasiun radio tertentu. Nah, jadi para penyiar radio ini harus mempunyai bahasa-bahasa yang unik sesuai dengan ciri khas mereka. Nah, untuk dijadikan sebagai identitas atau ciri khas bagi stasiun radio mereka. Nah, kemudian ada pula bahasa sebagai alat komunikasi. Nah, bahasa menyediakan alat komunikasi yang kuat bagi penyiar radio untuk menjalin hubungan, menyampaikan informasi, dan mempengaruhi pendengar. Nah, selain itu terdapat pula bahasa sebagai kreator audio. Nah, bahasa yang dipilih dan dikemas dengan baik ini dapat menciptakan pengalaman audio yang menarik dan menghibur bagi pendengar. Nah, itulah bahasa dalam industri kreatif penyiar radio. Baik teman-teman sekalian, sebelumnya telah kita bahas terkait dengan bahasa dalam industri kreatif penyiar radio. Selanjutnya kita akan beralih ke pembahasan berikutnya, yaitu bahasa dalam industri kreatif pembuatan iklan. Nah, perlu kita pahami terlebih dahulu teman-teman sekalian bahwasanya industri kreatif pembuatan iklan ini merupakan bagian integral dari sektor ekonomi yang dimana terfokus pada produksi dan distribusi pesan-pesan pemasaran yang kreatif dan bersifat persuasif. Nah, iklan ini adalah sarana komunikasi yang digunakan oleh perusahaan dan organisasi untuk mempromosikan produk, merek, atau layanan kepada khalayak. Nah, industri ini mencakup berbagai bentuk media, baik itu cetak, televisi, radio, digital, dan bahkan di media-media sosial yang seperti yang kita ketahui ada media Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain sebagainya. Nah, dalam bahasa industri kreatif pembuatan iklan ini terdapat peran yang sangat signifikan dalam iklan tentunya. Nah, apa saja itu? Yang pertama, mengkomunikasikan pesan dan nilai. Nah, bahasa adalah alat utama untuk menyampaikan pesan, nilai, dan informasi kepada khalayak. Tentu saja menggunakan kata-kata iklan dan dapat menjelaskan manfaat, fitur, dan tujuan dari produk atau layanan yang diiklankan. Nah, selain itu juga dapat memikat perhatian dan motivasi. Nah, bahasa kreatif dan persuasif ini dapat memikat perhatian khalayak umum. Nah, seperti sebuah headline yang menarik atau kalimat pembuka yang kuat yang dapat membuat orang-orang ingin terus membaca atau mendengarkan iklan. Nah, selain itu bahasa juga dapat memberikan dorongan atau motivasi kepada pemirsa atau khalayak umum yang melihat berita kita untuk mengambil tindakan tertentu. Apa saja contohnya seperti membeli produk atau mencari informasi lebih lanjut. Nah, selain itu peran bahasa dalam pembuatan iklan ini menjadi pencipta sebuah identitas merek.
Nah, bahasa adalah alat utama dalam membangun identitas merek, seperti tagline, slogan, dan pesan-pesan merek yang efektif yang dapat membantu merek membedakan dirinya dari pesaing dan menciptakan ikatan emosional dengan konsumennya. Nah, selain itu juga dapat menjangkau berbagai audiens. Nah, inilah peran penting dalam bahasa yang memungkinkan iklan untuk menjangkau berbagai kelompok demografis dan budaya tentunya. Dengan menggunakan bahasa yang sesuai, iklan ini dapat berbicara langsung kepada segmen pasar tertentu dan membangun koneksi yang lebih dalam. Nah, selanjutnya adapun bahasa-bahasa dalam konteks pembuatan iklan ini. Mungkin kita sudah sering mendengarnya atau sering menjumpai terkait bahasa-bahasa dalam konteks pembuatan iklan ini. Namun dalam konteks pembuatan iklan ini, bahasa sangat memegang peran yang sangat penting tentunya. Nah, bahasa juga digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan pemasaran dengan tujuan untuk memikat, meyakinkan, dan mempengaruhi audiens. Nah, salah satunya ada copywriting. Nah, copywriting ini merupakan salah satu seni dari keterampilan menulis teks iklan yang bersifatnya persuasif dan menarik perhatian orang-orang. Nah, seorang copywriting ini harus mampu menangkap esensi produk atau layanan dan menyampaikan manfaatnya dengan cara yang sangat meyakinkan. Nah, selanjutnya terdapat pula headline. Nah, headline ini adalah kalimat pertama yang dilihat oleh orang-orang, dan bahasa dalam headline harus dapat menarik perhatian dan memancing rasa ingin tahu sehingga membuka jalan untuk pesan iklan yang lebih lengkap. Nah, selain itu juga terdapat call to action atau CTA. Nah, bahasa dalam CTA ini mengarahkan audiens untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Apa saja contohnya? Itu seperti belanja sekarang, daftar gratis, atau hubungi kami. Nah, itulah salah satu bahasa dalam CTA atau call of action. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan teman-teman terkait bahasa dalam industri kreatif pembuatan iklan. Sebagai kesimpulan, pemahaman bahasa adalah elemen kunci tentunya dalam pembuatan iklan yang efektif. Oleh karena itu, kemampuan untuk memilih dan menggunakan bahasa dengan bijak dapat berdampak besar pada kesuksesan kampanye iklan. Nah, oleh sebab itu, mengapa para profesional di industri kreatif pembuatan iklan membutuhkan pemahaman mendalam tentang bahasa dan kemampuan untuk menggunakan bahasa secara efektif. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mewakili kelompok 2, saya memohon maaf apabila dalam video kali ini terdapat banyak kekurangan, dan semoga video ini dapat bernilai manfaat untuk teman-teman sekalian. Mungkin itu saja, sekian dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.